yakni sebelum berlaga di babak kualifikasi pada Piala Asia nantinya. Akan tetapi hal ini bisa memberikan pengalaman bagi para pemain untuk merasakan atmosfer kompetisi dan melawan tim-tim yang secara kekuatan lebih kuat. Menariknya, kepada media Korea Selatan Star News Korea, Indra Syafri juga memuji peran besar dari Shin Tae-yong. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar? Masih lagi kita terngiang-ngiang dengan kemenangan, termimpi-mimpi dengan kemenangan Indonesia ke atas Argentina U19 ini guys. Tetapi di sebalik semua kemenangan ini pasti ada tulang punggungnya, pasti ada sosok yang memberi semangat, yang memberi segala inspirasi kepada tim ini. Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya kebangkitan sepak bola di Indonesia ini bermulanya apabila kemasukan Shin Tae-yong itu guys. Itu kebangkitan pada mulanya kebangkitan timnas Indonesia di kelompok umur semua. Jadi apa yang berlaku sekarang ini di bawah kendali Indra Syafri U19 ini, kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, tetapi sebenarnya adalah di bawah kendali sepenuhnya secara overallnya bermulanya pada Shin Tae-yong. Justru semua pelatih-pelatih yang pernah melatih Indonesia di kelompok umur itu sebenarnya adalah asisten dulu kepada Shin Tae-yong, termasuk juga Indra Syafri, Bima Sakti, Nova Arianto. Itu bermulanya mereka menimba ilmu dan menguatkan mental-mental pemain ini pada kemasukan Shin Tae-yong ini. Itu memang tidak dinafikan juga kan guys. Jadi saya melihat itu lebih kurang 4 tahun ya, daripada tahun 2020 Shin Tae-yong itu bergabung dengan timnas Indonesia menjadi kepala pelatih. Pada waktu itu dia menjadi 3 tim yang diuruskannya, yaitu U20, U23 dan juga timnas senior. Sekaligus Shin Tae-yong menjadi kepala pelatihnya. Dan akhir-akhir ini di tahun 2023 hingga 2024 sekarang ini, saat ini barulah dibahagi-bahagikan Indra Syafri menjadi kepala pelatih U19, Nova Arianto U20, kemudian U23 dan senior masih lagi Shin Tae-yong. Jadi begitulah sistem dan putaran apabila pelatih seperti Nova Arianto, Coach Nova kan U17 sekarang yang sudah menimba ilmu selama 2 tahun di Shin Tae-yong, 4 tahun kalau tidak silap ya juga dia menjadi asisten pelatih. Indra Syafri begitu juga. Cuma Indra Syafri ini keunikan dia ada aura penarik kemenangan-kemenangan besar itu. Itu yang saya salut dengan Coach Indra Syafri ini. Walaupun banyak hujatan, beliau tenang. Walaupun banyak juga kritikan, tetapi beliau sangat tenang menjaga emosi dan juga mental beliau. Sama seperti pemain-pemain beliau. Walaupun dikasari, tetapi mereka tenang dan cool. Ini mungkin mereka dapat inspirasi daripada Coach Indra Syafri ini. Walaupun dikritik sangat hebat, tetapi beliau menerimanya kritikan itu dan beliau memperbaiki sedikit demi sedikit apa yang diperlukan oleh tim U19 ini. Akhirnya semuanya menjadi hasil yang sangat membanggakan dan konsisten ini berlaku sepanjang Coach Indra Syafri ini diamanahkan untuk memegang satu-satu amanah dalam tim itu. Jadi dia bertanggung jawab di atas apa yang dia lakukan dan terwujud sejarah demi sejarah melalui Coach Indra Syafri di bawah kendali timnya U19. Menang juara SEA Games tahun lalu, kemudian juara AFF tahun ini, dan kini mengalahkan tim seperti Argentina ini. Satu kemuncak bagi saya, kemuncak di dalam karir untuk Indra Syafri ini. Itu sejarah yang pasti tidak akan dapat dipadamkan dan mungkin akan berpuluh-puluh tahun lagi bisa dipadamkan oleh mana-mana coach selepas ini guys. Oke,
Saya ingin mereaksi satu video ini guys, yaitu mengaku kaget pelatih Argentina menyesal bawa pemain lokal lawan timnas U20 Indonesia ini. Jadi peran STY terungkap. Apa di sebalik video ini? Yuk kita nonton bareng. Argentina andalkan pemain regional, Indra Syafri bawa nama Sintayong. Nah, itu bagusnya Indra Syafri itu, dia tetap mengingati Timnas Sintayong. Indonesia U20 menghadapi perlawanan yang berat yakni Argentina di laga perdana Seoul Earth on Ice Cup 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U20 datang pada mini turnamen kali ini dengan status jawara Piala AFF U19 beberapa waktu yang lalu. Sementara menyelesaikan agenda tur di Jepang sebagai juara, melawan tim Universitas Shizuoka, Timnas Korea Selatan U20, dan Timnas Jepang U20, Argentina merebut gelar juara tanpa terkalahkan dengan rincian 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Skuad Argentina U20 sendiri dilatih oleh Claudio Gugnali. Rombongan pemain yang dibawa dalam tur Asia kali ini didominasi oleh pemain klub-klub divisi kedua Liga Argentina atau disebut Primera Nacional. Oh, Primera Sementara terdapat 2 Nacional. pemain dari divisi ketiga atau Primera B. Tak jauh berbeda, Indra Syafri juga mengandalkan pemain lokal antara Welper Jardim dan Jens Raven harus fokus bersama dengan klub masing-masing. Tak ayal pada pertandingan kali ini, kualitas pemain Timnas Indonesia U20 menurun. Memang ajang uji coba bertajuk turnamen semacam ini bisa dijadikan sebagai ajang pemanasan bagi skuad Garuda U20, yakni sebelum berlaga di babak kualifikasi pada Piala Asia nantinya. Akan tetapi hal ini bisa memberikan pengalaman bagi para pemain untuk merasakan atmosfer kompetisi dan melawan tim-tim yang secara kekuatan lebih kuat. Menariknya, kepada media Korea Selatan Star News Korea, Indra Syafri juga memuji peran besar dari Sintayong untuk Timnas Indonesia. Sebagai mantan Direktur Teknik Timnas Indonesia, Indra Syafri bersyukur bisa bekerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Indra Syafri pun berjanji akan menentukan komposisi dan format pemain Timnas U20 menuju Piala Asia yang didasarkan atas hasil Seoul Earth on Ice Cup 2024. Fakta menarik Indra Syafri, sang juru taktik Garuda Muda ya. Pertama, sumbangkan 4 gelar. Indra Syafri dapat dikatakan menjadi salah satu pelatih Timnas Indonesia tersukses sepanjang masa. Ia telah mempersembahkan 4 trofi untuk tim kelompok umur merah putih. Piala AFF U19 menjadi gelar juara pertama yang diraih juru taktik berusia 61 tahun ini. 6 tahun berselang, Indra kembali mengangkat trofi bersama Timnas U22 Indonesia di Piala AFF U22 2019. Kemudian tahun lalu, pelatih yang identik dengan kumis tersebut juga berhasil mempersembahkan medali emas SEA Games 2023. Yang pertama sejak 32 tahun silam untuk Timnas tahun ini Indonesia. Sejarah dia bawa guys. Terakhir Piala AFF U19 2024 menjadi trofi pertamanya tahun ini. Kendati demikian, tangan dingin Indra Syafri belum terbukti di kancah Asia. Mantap. Kedua, menjabat sebagai Direktur Teknik. Selain menjadi pelatih Timnas U19 Indonesia, saat ini Indra Syafri juga tercatat masih menjabat sebagai Dirtek PSSI. Posisi itu ditempatinya sejak 2020 saat PSSI masih berada di bawah kepemimpinan Muhammad Iriawan. Lama sudah. Indra Syafri menggantikan Danur Windo yang sebelumnya menjabat sebagai Dirtek PSSI sejak 2017-2020. Kini PSSI dan dikabarkan guys, Indra Syafri ini dia pernah tidak menerima gaji selama setahunnya karena semata-mata ingin melihat tim yang dipimpinnya itu menjadi yang terbaik dia coba lakukan. Bukan karena uang, bukan karena imbuhan yang diterima, tetapi karena dia cintanya kepada sepak bola itu, dia tidak menerima gaji itu pun dia rasa tidak masalah. Begitu sekali ya Coach Indra Syafri ini. Saya kurang pasti masa itu dia latih tim, mungkin tim di kelompok umur juga.
yang dia tidak menerima gaji selama setahun kah? Begitu. Mungkin kalian tahu guys, dia punya cerita ini. Kalian bisa komentar di kolom di bawah ya. Bagaimana Indra Sapri ini dia menjadi direktur teknik, kemudian dia mengendalikan tim di kelompok umur, dia tidak menerima gaji, dan itu tidak masalah baginya karena cintanya kepada sepak bola itu cukup mendalam untuk membangun bibit-bibit muda yang ada di Indonesia itu. Nanti kalian komentar guys terkait dengan bagaimana cerita yang sebenar Indra Sapri itu. Oke, kita lanjut. Pun juga tengah mencari direktur teknik baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya pun dikabarkan sudah mengantongi beberapa nama dari Jerman. Dari Jerman kali ini direktur tekniknya. Pengarah teknikal lah kan. 3. Sudah lebih 20 tahun di PSSI. Gila lamanya hari ini. Itu memang cintanya kan kepada Indonesia itu. Indra Syafri bisa dibilang menjadi salah satu sosok pelatih terlama yang berada di PSSI. Ia pertama kali mengemban tugas sebagai instruktur dan memandu bakat PSSI pada 2009. Setelah itu dia ditunjuk sebagai pelatih timnas U16 pada 2011. Dari sini, tonggak kepelatihan Indra Syafri dimulai. Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu banyak menukangi berbagai tim kelompok umur. Mulai dari tim U16, U19, U20, U22, U23, hingga U24. Pengalaman nih. Pelatih lokal Indonesia Minim Sintayong beri wejangan. Beri wejangan. Wejangan, apa wejangan tuh guys? Wejangan. Nanti komennya kabar menarik datang dari Sintayong yang memberikan wejangan kepada para pelatih lokal lantaran mulai terpinggirkan di kasta teratas Liga Indonesia atau BRI Liga 1. Sebagaimana diketahui pada BRI Liga 1 2024-2025, hanya ada 4 tim yang menggunakan jasa pelatih lokal, yakni Semen Padang dengan Hendry Susilo, Malut United dengan Imron Nahumarudi, Barito Putra dengan Rahmat Darmawan, dan Madura United dengan Widodo Ceputro. Para pelatih lokal tersebut dikepung oleh juru taktik asing yang tersebar di 14 klub lainnya. Dalam kanal YouTube KBS World Indonesia, Sintayong memberikan tips untuk menjadi pelatih hebat. Kedekatan dengan pemain adalah salah satu kunci keberhasilan sebagai pelatih. Betul. Sintayong sendiri percaya bahwa memberi pujian dan motivasi kepada pemain adalah cara sederhana untuk menjadi pelatih yang baik. Pelatih berusia 53 tahun ini pun juga menyatakan bahwa menjadi pelatih yang baik berarti memberikan yang terbaik untuk pemain. Di lapangan, ia mengontrol permainan, tapi di luar lapangan ia memastikan pemain mendapatkan istirahat dan kenyamanan yang maksimal. Bahkan jika itu bertentangan dengan federasi. Lucu juga kan? Sintayong pun menekankan pentingnya fokus pada kelebihan tim daripada kekurangan. Dekat dengan pemain tapi tegas. Jika tim memiliki 6 atau 7 kelebihan, pasti ada beberapa kelemahan. Fokuslah pada kekuatan dan rawat kelebihan tersebut. Ini akan lebih bermanfaat bagi tim. Ujar Sintayong dalam siniar di YouTube Tripro TV. Mantap. Ketua tersebut berbeda yang dilakukan Indra Syafri, contohnya sebagai pelatih timnas U20. Indra memang terkenal handal dalam membangun kedekatan dengan pemain. Namun ketegasan seorang pelatih dalam membangun kedisiplinan pemain juga penting demi membangkitkan mental untuk menghadapi lawan-lawan kuat level Asia bahkan dunia. Oke guys, ini sebenarnya bukti Indra Sapri ini juga punya kejeniusan, punya taktikal yang bagus. Sebab itu selama dia di PSSI dan juga menjadi direktur teknik, sebenarnya memang itu kepakarannya juga sebenarnya. Mereka mengatakan, adalah beberapa orang yang mengatakan Indra Sapri tidak punya teknik, tetapi sebenarnya dia ini daripada teknik direktur teknik itu juga mencerminkan bahwa dia punya teknik-teknik yang bagus sebagai pelatih. Jadi dia membuktikan ada banyak yang gelar didapati oleh Indra Sapri ini, ada 4 gelar ya, dan juga dia bisa menganalisa permainan sebelum melawan Argentina kemarin. Itu dia dapat atasi sebaiknya. Dan kalau kalian melihat secara keseluruhan permainan 90 menit ya, saya melihat semua selama 90 menit ya permainan itu, memang Indonesia punya cara permainan yang sangat-sangat berbeda daripada dulu.
Ini lawan Argentina ini sangat berbeda guys. Indonesia lebih kepada kekuatan menyerang. Dia tidak bertahan. Dia menyerang dan terus menyerang. Memang Argentina pun menyerang, tapi saya merasakan Indonesia punya kelebihan position ball itu lebih tinggi persennya daripada Argentina. Kalau kalian melihat ya di babak pertama dan kedua itu memang banyak peluang Indonesia untuk mencetak gol juga. Sehingga kan ada lebih kurang 3. Kalau saya kira ya ada 3 atau 4 yang memang betul-betul bisa untuk mencetak gol untuk Indonesia ini, dan itu tidak berlaku hanya dapat 2 gol. Itu pun kira syukur sudah juga lah, dapat 2 gol itu yang menunjukkan Indonesia itu melawannya selama 90 menit itu, melawan habis-habisan ketika menyusun strategi dari bawah, tengah dan juga atas. Ini tanpa kelibat beberapa pemain keturunan. Ini semua pemain-pemain lokal guys. Tetapi Indra Sapri bisa juga melakukan analisis teknik yang bagus dan taktikal yang baik sebelum melawan Argentina ini. Jadi Argentina pun tidak menyangka bahwa Indonesia ini punya permainan yang sebaik itu. Mereka mungkin datang ke Seoul itu hanya santai, menikmati perlawanan dan merasakan mereka akan menang Argentina itu. Tetapi di sebaliknya mereka kaget, mereka terkedu dengan keadaan kekalahan itu, dan mereka rasa dipermalukan ya oleh Indonesia, dan ini sejarah yang tidak akan pernah dilupakan. Saya pikir kemenangan ini mungkin akan terus viral. Tidak tahu sampai bila viralnya nih guys. Apapun ini fakta dan ini realitasnya yang harus kita bercakap, bahwa Indra Sapri di tulang punggungnya itu ada Sinteyong. Dia menjadi direktur teknik itu ketika tahun 2020, di mana kemasukan Sinteyong juga di tahun itu juga. Jadi mungkin kalau berasi mereka itu sudah lama, dan ini menunjukkan yang Indra Sapri punya banyak pengetahuan dan ilmu pembelajaran daripada Sinteyong juga selama dia di PSSI menjadi direktur teknik itu. Dan kita ucapkan tahniah, selamat juga untuk Indra Sapri. Dia punya juga, walaupun dia menjadi mengatakan bahwa Sinteyong di sebaliknya, tetapi sebenarnya Indra Sapri juga kita harus apresiasi dan bagi dia kredit, karena dia yang menjadi kepala pelatih kemarin Indonesia mengalahkan Argentina itu. Kita doakan selepas ini akan melawan Thailand dan juga melawan Korea Selatan, Indonesia bisa konsisten dengan permainan mereka dan bisa mendapat kemenangan ini, insya Allah. Bukan saja dengan Argentina tetapi dengan tim-tim lain juga. Nah, kita beri dukungan sepenuhnya. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga untuk tanda dukungan kalian. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar dan juga like, terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian saya tidak mampu berkembang di ruangan YouTube ini guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.